Pernah kebayang nggak gimana ceritanya teknologi yang super canggih justru bisa jadi awal dari sebuah bencana? Nah, kali ini kita bakal kupas tuntas paradoks yang menarik ini langsung dari pelajaran inti novel bisnis Necessary but not sufficient, atau diperlukan tapi tidak cukup. Oke, kita langsung aja ke pertanyaan besar yang jadi inti dari semua ini. Gimana caranya? Sebuah perusahaan teknologi raksasa, nilainya miliaran dolar, yang kelihatannya nggak mungkin goyah, ternyata diam-diam lagi di ambang kehancuran? Yuk, kita bedah misterinya bareng-bareng. Nah, perusahaan yang jadi pusat cerita kita ini namanya BG Soft. Dan yang megang kendali CEO-nya namanya Scott Duncan. Dia belum sadar, tapi sebentar lagi dia bakal menghadapi krisis paling parah sepanjang karirnya. Biar kebayang ya, Bigisoft ini bukan perusahaan kaleng-kaleng. Ini pemain kelas kakap, raksasa industri. Nilai pasarnya aja lebih dari 10 miliar dolar. Pokoknya, mereka ini gambaran sukses yang sempurna. Tapi, justru karena mereka sebesar itu, masalah yang lagi menggerogoti mereka dari dalam jadi jauh lebih bahaya. Penyelidikan kita dimulai dari sini, dengan petunjuk besar pertama. Dan yang bikin kaget, petunjuk ini datangnya bukan dari internal perusahaan loh, tapi dari luar, dari salah satu klien mereka yang paling penting. Jadi, begini ceritanya. Bigisoft sama partnernya baru aja kelar ngerjain proyek super besar buat klien mereka. Namanya Pierco. Kalau dilihat dari luar, wah ini sukses besar. Semuanya selesai tepat waktu, anggarannya pas, nggak ada yang meleset. Pokoknya kalau pakai ukuran biasa, semua orang bakal bilang, ini proyek sukses. Tapi kemudian, boom, datanglah satu pertanyaan yang mengubah segalanya. CEO Pierco, si Craig, dia nggak nanya soal jadwal atau budget. Setelah keluar duit 320 juta dolar, dia cuma nanya satu hal. Jadi, hasilnya apa? Apa untungnya buat bisnis saya? Nah, ini momen yang rasanya kayak ditonjok di perut. Semua orang langsung sadar, ada yang salah besar di sini. Dan disinilah letak masalahnya, jelas banget. Di satu sisi, kita punya tim teknologi yang mikirin sukses proyek. Pokoknya kerjaan beres tepat waktu sesuai spek. Tapi di sisi lain, ada para bos besar yang cuma peduli sama sukses bisnis, profit, ROI, untung rugi. Nah, di antara dua dunia ini ada jurang yang dalam banget. Akhirnya, Scott Duncan, CEO Bigisoft, sadar. Ya ampun, ternyata mereka semua ini ngomong pakai bahasa yang beda-beda. Tim teknologinya ngomong bahasa sistem, soal konfigurasi, layar, pilihan. Partner implementasinya ngomong bahasa manajemen, soal efisiensi, produktivitas. Tapi CEO kliennya, dia ngomong bahasa eksekutif. Isinya cuma dolar, profit, dan ROI. Nah, nggak nyambungnya bahasa ini, inilah akar masalahnya. Oke, tadi petunjuk pertama datang dari klien kan? Nah, petunjuk kedua ini datang dari dalam BG Soft sendiri. Dan yang ini jauh lebih gawat, karena ini nunjukin masalah internal yang udah membusuk. Lihat deh data ini. Data ini dibawa oleh Maggie, CEO dari partner implementasi terbesar Bigisoft. Ini kayak alarm kebakaran yang nyala kencang banget. Waktu buat ngerespon masalah teknis aja membengkak. Dari yang tadinya cuma 3 hari jadi 10 hari. Ini bukan sekedar angka loh, ini reputasi mereka yang dipertaruhkan. Dan partner-partner mereka yang makin lama makin kesel. Terus apa sih biang keroknya? Ternyata BG Soft itu kejebak dalam lingkaran setan yang mereka bikin sendiri. Gini alurnya, mereka terus-terusan nambah fitur baru. Akibatnya, softwarenya jadi makin ribet. Makin ribet, makin banyak bug atau error. Nah, bugnya makin susah dibenerin, butuh waktu lama. Ujung-ujungnya, pelanggan dan partner jadi frustrasi. Ironis banget kan? Niatnya mau memperbaiki, malah makin terjerumus. Dan bagian paling gilanya tuh ini. BG Soft itu cuma menyetujui kurang dari 20% permintaan fitur baru dari partner mereka. Kurang dari 20%. Tapi si monster kerumitan ini tetap aja tumbuh makin besar dan gak terkendali. Ini nunjukin kalau masalah mereka itu udah dalam banget. Nah, setelah pusing ngelihat semua masalah ini, tim BG Soft akhirnya mulai cari-cari jawaban. Dan ternyata mereka nemuin jawabannya di tempat yang sama sekali nggak mereka duga. Ini nih bagian favorit saya dari ceritanya. Solusinya itu ternyata bukan datang dari klien raksasa atau proyek miliaran dolar. Jawabannya malah datang dari salah satu klien mereka yang paling kecil. Ini jadi pengingat buat kita semua ya. Kalau terobosan hebat itu seringkali datang dari tempat yang nggak kita sangka-sangka. Jadi, Sustain Industries ini pakai konsep keren namanya drum buffer rope.
Biar gampang, bayangin aja tim pendayung perahu. Daripada semua orang mendayung sekencang-kencangnya, tanpa arah, mendingan mereka semua ngikutin irama satu pendayung utama, si drum. Nah, konsep ini dipakai di bisnis. Jadi kita kelola seluruh sistem dengan fokus ke satu titik yang paling jadi penghambat atau bottleneck. Dan disinilah momen ahanya. Ternyata kuncinya itu bukan di softwarenya Bigisoft, software itu cuma alat. Keajaiban yang sebenarnya itu terjadi pas Stein Industries pakai alat itu buat mengubah total cara mereka bekerja. Mereka nggak cuma ngerjain hal yang sama tapi lebih cepat. Enggak, mereka benar-benar mengubah aturan mainnya. Nah, ini yang membawa kita ke ide utama dari seluruh buku ini. Coba deh kita lihat tabel ini. Ini ngejelasin semuanya dengan gamblang. Dulu, kita punya aturan lama yang kita bikin karena teknologi kita terbatas. Misalnya, bikin laporan sebulan sekali aja, soalnya prosesnya lama. Nah, pas teknologi baru datang, kebanyakan perusahaan cuma pakai teknologi itu buat ngejalanin aturan lama tadi. Cuma lebih cepat. Untungnya ada, tapi dikit. Kunci sebenarnya itu adalah bikin aturan baru yang benar-benar manfaatin kemampuan si teknologi baru. Disitulah nilai yang sesungguhnya bisa kebuka. Jadi, coba bayangin deh, seluruh cara kita kerja, mulai dari aturan, kebiasaan, sampai cara kita ngukur kinerja, itu semua dibangun di sekeliling keterbatasan yang ada di masa lalu. Masalahnya, pas teknologi datang dan ngehancurin keterbatasan itu, kita seringkali masih aja pegangan sama aturan-aturan lama yang udah nggak relevan. Dan inilah inti pesannya, jelas banget. Teknologi itu diperlukan buat ngerobohin tembok keterbatasan yang lama. Tapi teknologi itu tidak cukup buat ngejamin hasil. Kita butuh teknologinya, iya, tapi itu aja nggak cukup. Kita sendiri yang harus sadar dan mau mengubah cara kerja kita biar bisa benar-benar nikmatin hasilnya. Oke, dengan pemahaman baru ini, terus gimana dong masa depannya perusahaan kayak Bigisoft? Jawabannya adalah perubahan cara pandang yang total. Kesimpulan dari cerita ini tuh bukan cuma soal perbaikan kecil-kecilan, ini revolusi. Pesannya jelas, berhenti jualan teknologi, berhenti jualan fitur. Mulailah jualan hasil bisnis yang nyata. Ini yang mengubah hubungan penjual dan pembeli dari sekedar transaksi jadi kemitraan yang sejati. Dan penawaran baru ini gila banget, diusulin langsung sama kliennya, si Craig. Bayangin, nggak ada biaya software di depan, nol. Sebagai gantinya, klien bakal bayar Bigisoft sekian persen dari omset mereka. Jadi Bigisoft baru untung kalau kliennya juga untung. Ini bener-bener model bisnis di mana kesuksesan itu dibagi rata. Kalau kliennya nggak menang, ya Bigisoft juga nggak menang. Nah, sebagai penutup, coba deh kita renungkan pertanyaan ini. Teknologi yang kita pakai sekarang, apakah itu cuma bikin kita ngerjain hal yang sama tapi lebih cepat? Atau teknologi itu benar-benar kita pakai buat ngubah aturan mainnya? Jawabannya bisa jadi penentu masa depan bisnis kita semua.